Jangan putus harapan, tetap optimis, jangan pesimis. Kekalahan dari Australia dengan skor yang cukup mencolok tidak perlu disesali karena timnas Indonesia masih ada 3 laga dan masih punya peluang untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Pertandingan terdekat adalah melawan Bahrain dan bermain di kandang sendiri di Stadion Gelora Bung Karno. Tentunya ini menjadi kesempatan bagi kita, bagi timnas Indonesia, untuk bisa mengobati luka ketika kalah di kandang Australia dengan meraih kemenangan di depan pendukung sendiri. Kali ini dalam acara bincangbolajawos.com kita akan melihat bagaimana peluang timnas Indonesia dalam menghadapi Bahrain di GBK. Dan kali ini saya bersama salah seorang penggemar timnas Indonesia, Bung Rehan. Salam sepak bola Bung Rehan. Salam olahraga. Gimana timnas Indonesia kemarin? Ya kita udah tahu lah bagaimana kekalahan yang sebenarnya tidak pantas ya sebenarnya ya. Dengan skuad yang hampir rata-rata, hampir ya. Semuanya di luar Eropa main. Iya, diaspora hanya satu yang pemain asli lokal, Marcelino yang menjadi starter. Kemudian sempat kita bermain cukup bagus di awal-awal, namun ketika penalti dari Kevin Dix tidak masuk, semuanya berubah ya. Buyar. Semuanya buyar. Setelah Kevin Dix gagal, semua strategi itu gagal. Berubah semua strategi total, jadinya hancur permainan parah. Iya, tapi dengan kebobolan 5 gol ini sepertinya ya hal yang harusnya tidak perlu terjadi ya kalau mental pemain timnas kita bisa lebih hidup lagi ya. Artinya apa? Bahwa mental pemain timnas kita sepertinya ketika kita kemasukan gol lewat penalti, kemudian gol cepat lagi 2-0, itu membuat semuanya menjadi buyar saya rasa. Dan dengan mudahnya kemudian gol-gol berdatangan. Meskipun kita bisa mencetak 1 gol, namun ya itu tidak cukup cuma 1 gol karena kita ya 1-5 ya itulah sudah tidak perlu disesali lagi karena kita masih punya peluang nih. Masih ada 3 laga untuk bisa memupuk asa atau harapan untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Yang terdekat adalah melawan Bahrain, Bung Rehan, yaitu di GBK. Pada tanggal 25 Maret kita akan melihat bagaimana perjuangan kita. Setidaknya ketika melawan Bahrain ini targetnya harus menang ini ya. Harus itu untuk menjaga asa kita lolos di klasemen 3 atau 4. Iya, karena kalau kita ingin lolos langsung kan harus di posisi runner up ya. Betul. Karena Jepang udah lolos ya. Udah pasti lolos. Iya, tim pertama yang di kualifikasi ini yang udah lolos ke Piala Dunia. Dan posisi runner up dengan kondisi kemarin kita kalah di Australia sebenarnya agak sulit ya. Meskipun ada 3 laga, namun lawan-lawannya juga kita tahu. Kita lawan Bahrain, lawan Tiongkok, dan lawan Jepang. Terakhir lawan Jepang kan? Iya, betul. Jepang itu di kandang Jepang ya? Iya. Ya, kita mengambil 3 poin rasanya ya, meskipun semua itu masih ada harapan ya, masih ada peluang, namun ya kita harus realistis lah ketika bermain di kandang sendiri kita kalah dari Jepang, kemudian kita bertandang ya setidaknya hasil seri sudah cukup maksimal kan. Nah, itu berarti bahwa asa untuk bisa lolos kita hanya berada di posisi 3 dan 4. Itu dengan artian kita melaju ke putaran berikutnya ya. Kualifikasi lagi. Di sana ada dibagi jadi 2 grup. Ketika tim dari peringkat 3 dan 4 di putaran ketiga ini dibagi 2 grup dan juara grup masing-masing grup akan lolos langsung. Kemudian runner up grup dari 2 grup ini akan bertemu dan pemenangnya masih akan menghadapi tim dari beda konfederasi atau lintas konfederasi. Nah sebenarnya jalannya masih ada ya untuk timnas Indonesia untuk bisa lolos. Namun kita satu-satu dulu nih melawan Bahrain ya, harus menang kan? Harus, itu wajib 3 poin di kandang sendiri ya itu ya. Iya. Nah melihat dari pertandingan kemarin melawan Australia, apa sebenarnya yang harus dibenahi ya oleh Patrick Kluivert ini ketika melawan Bahrain? Kita tahu bahwa dalam pertandingan kemarin Patrick Kluivert memainkan formasi 4-3-3 ya, formasi menyerang. Bahkan barisan pertahanan pun sangat tinggi ya. Sangat tinggi. Ini yang membuat ketika kita kena serangan balik agak kesulitan. Kawahan kan? Iya.
Nah, ketika kita melawan Bahrain, apakah Patrick Kluivert berani memainkan formasi seperti ini? Atau dia kemudian ya secara radikal melakukan switching, mungkin bukan ciri khas dia ya, bermain dengan 3 back. Tapi kita tahu bahwa dengan 3 back ini timnas Indonesia sudah nyaman ya, ketika di era Sintayong bermain dengan 3 defender, kemudian 5 gelandang dan 2 penyerang. Hasilnya juga cukup lumayan, bahkan menang lawan Arab Saudi, sesama negara dari Arab ya, dari Timur Tengah. Nah, seperti apa Bung Rehan? Kalau menurut saya, ada kemungkinan Indonesia tuh bakal memakai formasi 3 back. Dikarenakan Indonesia tuh sudah nyaman saat memakai 3 back ini. Dan hasilnya juga memuaskan. Dan di saat kita berubah kemarin saat melawan Australia dengan 4 back, itu emang awalnya tuh berjalan dengan baik. Tapi di saat Kevin Dix gagal penalti, semuanya berubah. Semuanya seolah-olah kayak kena mental lah. Mentalnya kena. Semuanya kena, back juga hancur, pertahanan hancur. Main tinggi tapi lupa untuk bertahan. Kita bisa lihat di gol kedua, di mana umpan terobosan ke pemain Australia itu melewati 2 back Indonesia. Jayced sama Mesliger ya. Itu sangat fatal sih pertahanannya. Dan tidak ada yang ngawal ya itu ya? Iya, nggak ada. Nah itu. Ini mungkin akan berbeda ketika Indonesia memainkan dengan 3 back ya? Mungkin ya, ini kan segala kemungkinan masih ada. Namun gini, ketika pemain dari Indonesia kan ada beberapa pemain yang akhirnya mengalami cedera. Dan kemungkinan juga tidak bisa dimainkan ya. Mesliger sama Sandi Walsh. Nah, ini saya rasa menjadi harapan bagi Rizky Ridho tentunya ya. Kan tampil, kemudian bisa jadi nanti Kluivert juga akan memainkan dengan pola 3 back ya. Betul. Karena kabar baiknya lagi Ragnar Oratmangun dan Hafner juga sudah bisa bermain lawan Australia ini. Nah, di pertandingan pertama di kandang Bahrain kita skornya adalah 2-2. Imbang kan. Pencetak golnya adalah Ragnar salah satunya. Kemudian yang satu adalah Rafael Struijk. Nah, saya rasa Ragnar ini akan dimainkan ya. Nah, ketika Ragnar dimainkan, siapa yang akan digantikan nanti? Kalau misalkan nanti Ragnar main, bisa saja yang akan digantikan adalah Rafael Struijk, yang dimana kemarin Rafael Struijk sangat terisolasi posisinya. Sangat nggak kelihatan kemarin tuh. Kurang ya? Gerakannya kurang ya? Kurang banget gerakannya. Justru pemain debutan oleh Romeni yang tampil cukup bagus ya? Iya. Laga debut langsung mencetak 1 gol. Ini saya rasa tidak ada pilihan lain bagi Kluivert untuk kembali memainkan Romeni sebagai striker ya. Saya rasa jawaban untuk striker di timnas ada pada diri oleh Romeni. Benar ya? Benar. Karena di latih kemarin, oleh Romeni itu gerak kemana aja dia untuk mencari bola. Karena Haye dijaga, nggak bisa ngoper ke depan, nggak ada operan dari gelandang untuk ke striker-strikernya, jadi Ole mundur ke belakang untuk mencari bola dulu. Nah, sebenarnya kalau mau memaksimalkan oleh Romeni, lini tengah harusnya lebih proaktif dalam membagi bola. Kuncinya adalah harus ada pemain yang bisa untuk seperti playmaker lah perannya ya, mengalirkan bola. Ini saya rasa memang harus menjadi pekerjaan rumah bagi Patrick Kluivert ya. Nah, karena nanti dalam laga melawan Bahrain, formasi yang dia terapkan akan lebih cair ya di lapangan. Nah, kalau dalam skema permainan, apabila masih menggunakan formasi 4-3-3, beberapa pemain yang ketika melawan Australia mungkin akan digantikan ya. Mungkin kita bisa coba prediksi ya untuk lini belakang akan diisi siapa? Kalau misalkan 4 back akan diisi oleh Jai Ijes, Rizky Ridho. Ke kirinya Calvin masih pasti, Calvin Vertonghen, dan di kanannya Kevin Dix. Kevin Dix masih tetap ya, meskipun kemarin gagal penalti ya. Kemudian untuk 3 gelandang, kemarin ketika melawan Australia, Nathan tidak terlalu hidup ya. Iya, betul.
dia kurang dalam menyokong pergerakan dari Tom Haye ya. Yeah. Tom Haye kita tahu adalah pemain yang memiliki skill olah bola yang cukup bagus, operan-operannya akurat, namun salah satu kurangnya adalah dia tidak terlalu cepat ya. Yeah, sure. Dibutuhkan gelandang yang bisa mengimbangi Tom Haye dalam hal kecepatan. Ada pada diri siapa ketika nanti Nathan itu akhirnya misalnya tidak dimainkan sebagai starter? Siapa penggantinya? Ivar Jenner. Ivar Jenner ya. Ya. Karena kemampuannya lebih dalam hal kecepatan lebih bagus ya. Ya. Berarti Tom Haye akan diduetkan dengan Ivar Jenner. Satu lagi siapa gelandangnya? Kemungkinan antara Joy Pelupesi bisa dicoba karena kemarin belum sempat main, kita bisa lihat penampilannya. Oke. Terus yang kedua mungkin jadi opsi cadangan adalah Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya bisa ya. Namun saya melihat bahwa Joy Pelupesi ada kemungkinan besar dimainkan nanti. Iya pasti itu. Mungkin pasti akan dimainkan. Karena pemain ini adalah pemain yang secara kemampuan juga sudah teruji kan di Eropa. Iya. Saya rasa diduetkan dengan Tom Haye dan ditambah dengan Ivar Jenner, lini tengah dari kita Garuda akan semakin solid. Iya. Dan dengan adanya Pelupesi dan juga Ivar Jenner, Tom Haye kan bisa lebih leluasa dalam memberikan bola. Ini yang ditunggu-tunggu oleh Romani ya. Lini depan pasti ada oleh Romani sebagai striker utama. Ragnar akan dipasang di kiri ya, kemungkinan ya. Kanannya, nah ini. Kanannya kemarin sebenarnya Mas Rino itu gerak bagus, gerakan bolanya bagus. Tapi saat Eliano main itu lebih hidup permainan depan. Jadi kemungkinan bakal dipakai adalah Eliano Reinders. Kemungkinan Eliano Reinders ya. Namun tidak menutup kemungkinan Marcelino juga bisa dimainkan sebesar karena kita tahu ketika timnas melawan Arab Saudi 2 gol yang dia mencetak 2 gol kan kemenangan Indonesia, dan tentunya dia paham bagaimana kelemahan dari tim-tim dari Arab ya. Bahrain juga sama-sama dari seperti Arab Saudi. Nah, kemudian jika kita flashback ke belakang dari rekor pertemuan timnas itu dari 8 kali main lawan Bahrain, kita pernah 2 kali menang. Meskipun secara kekalahan juga kita cukup gede ya, 3 kali kalah. Dan kemenangan itu semua didapat ketika kita bermain di kandang sendiri. Yang terbaru tentunya ketika di Piala Asia 2007, kita sebagai tuan rumah, kita menang dengan skor 2-1. Kemudian di era 80-an ada pertandingan persahabatan friendly, kita menang dengan 3-2. Yang terbaru lagi kita berhasil bermain imbang 2-2 di kandang Bahrain. Nah, tentunya ini ketika kita bermain di kandang sendiri lagi, tentunya ingin membuat rekor yang bagus lagi ya, kembali menang lawan Bahrain. Peluang itu sangat besar sebenarnya. Ketika pemain kita sekarang berbeda ya tentunya dengan pemain-pemain yang terdahulu, kita hampir semua memiliki pemain diaspora di semua sisi, di semua lini ya. Baik di kiper, belakang, tengah sampai depan. Tentunya dengan memaksimalkan potensi dari pemain diaspora ini, kemenangan seharusnya bisa didapat. Nah, kalau ini adanya lepas, misalnya ya, harapannya sih menang ya. Iya, pasti. Tapi ketika di lapangan semuanya berubah, kita tidak bisa mendapat poin, apa yang akan terjadi nanti bagi timnas Indonesia? Peluangnya akan seperti apa? Sudah jelas pasti peluangnya akan makin lebih berat untuk kita bisa bertahan di posisi 4 atau 3 atau 4 ya. Karena laga selanjutnya kita akan melawan Tiongkok dan Jepang, yang dimana kita bisa lihat komposisi pemainnya yang sangat bagus. Kemarin kita kalah dari Jepang, kalah dari Tiongkok. Mungkin saat kita melawan Bahrain itu akan dioptimal supaya kita menang bisa dapat 3 poin. Lawan Bahrain tentunya bisa dikatakan sebagai harga mati ya, kemenangan menjadi harga mati. Benar. Karena kita melihat dari komposisi klasemen sekarang, kita sekarang berada di posisi keempat ya. Keempat ya. Dan poin kita sama dengan Bahrain dan Tiongkok kan. Sementara Jepang udah lolos ya.
runner up sekarang diisi oleh Australia dengan 10 poin. Ya. Arab Saudi dengan di posisi ketiga dengan 9 poin. Kita berada di posisi ke-6 dengan 6 poin. Artinya apa? Dengan 3 laga sisa ini, ya harapan untuk bisa ke runner up masih ada. Pasti. Cuma ya harus berharap juga Arab Saudi dan Australia mengalami kekalahan di 3 laga tersebut, di 3 laga selanjutnya ya. Menurut saya yang realistis adalah kita mencoba mengintip peluang untuk berada di posisi 3 dan ke-4, iya kan? Ini yang titik baliknya nanti ada di dalam laga melawan Bahrain. Kalau itu bisa kita menangkan, peluang untuk berada di posisi 3 dan 4 itu akan cukup gede. Artinya apa? Melawan Bahrain menang, melawan Tiongkok kita juga harus bisa menang ya. Ya. Kemudian melawan Jepang ya kita bermain di tandang realistis kita aja. Ya hasil seri juga sudah maksimal kan, meskipun agak-agak susah ya. Iya. Oke. Nah sebenarnya inilah apa perbedaan dari Patrick Kluivert dan Sintayong ketika dalam laga debut? Pada laga debut kita bisa lihat Kluivert mungkin perbedaannya hanya di formasi saja. Formasi ya. Untuk hasil sama-sama tidak memuaskan. Kita diawali dengan kekalahan. Pada laga debut Sintayong juga. Ya mungkin kita bisa lihat nanti di laga selanjutnya melawan Bahrain. Semoga saja ada perubahan, ada hasil maksimal di laga tersebut. Saya proses saja. Iya. Artinya di laga debut sama-sama kalah ya. Iya. Namun sebenarnya ya kekalahan dari Australia ini di luar ekspektasi kita sih sebenarnya. Betul. Kita awalnya memang punya harapan yang cukup tinggi ya dengan formasi yang dimainkan, dengan pemain-pemain yang diturunkan, dan targetnya adalah mencuri 1 poin dari Australia. Namun hasilnya memang sungguh di luar dugaan ya. Jadi bantai juga. Betul, dan ini ya apapun itu sudah terjadilah. Kita sekarang menatap ke depan ke laga melawan Bahrain dan masih ada juga laga melawan Tiongkok. Meskipun kita ada laga lawan Jepang, namun 2 laga melawan Bahrain dan Tiongkok ini harus mau nggak mau harus dimenangkan. Ya. Karena satu-satunya jalan ya harus mendapat 6 poin. Kita akan mengumpulkan 12 poin. Ya. Kan untuk berada di posisi 3 atau 4 masih cukup terbuka ya. Meskipun juga tergantung dengan laga-laga lain ya. Dan nanti ketika itu kita berada di posisi 3 atau 4 ya kita memiliki perjuangan lain di putaran ke-4 ya. Ketika putaran 4 kita masih kurang beruntung, masih ada putaran ke-5. Itu harapannya sih. Nah, ada satu hal yang mungkin akan saya tanyakan ke Bung Rehan. Bermain di kandang sendiri. Mungkin ada perbedaan tentunya kita bermain tandang kemarin di kandang Australia, kemudian saat ini bermain di kandang sendiri. Sebagai salah satu fan timnas Indonesia, ketika melihat pemainnya bermain di kandang sendiri, seperti apa sih? Ya, tentunya kita berharap timnas akan menang saat main di GBK, yang dimana akan disaksikan puluhan ribu Ultras Garuda, ibaratnya gitu. Jadi ibaratnya timnas harus dapat suntikan tenaga lebih di GBK, motivasi lebih gitu. Yeah. Jadi harapannya harus menang di laga tandang ini, laga kandang ini. Dan kalau kita melihat kemarin dalam laga melawan Australia, sebenarnya ya permainan kita sebenarnya secara permainan ya, ini bukan secara hasil ya. Sebenarnya kita bagus. Penguasaan bola kita tinggi. Kemudian jumlah operan kita lebih unggul dari Australia. Kemudian secara determinasi kita juga lebih bagus. Namun ya itu tadi, secara hasil kita mengecewakan ya. Dan ini yang diakui sendiri oleh pelatih Patrick Kluivert. Dia secara hasil memang kecewa. Dan dia bilang bahwa andai penalti dari Kevin Dick ini masuk, jalan pertandingan akan berbeda. Beda pasti. Kemudian dia juga memuji salah satu pemain debutan timnas, yaitu Oleh Romeni. Dia menyebut Oleh Romeni adalah pemain yang tampil luar biasa pada pertandingan debutnya. Dan
dia ditandai dengan mencetak 1 gol. Namun hal yang saya cukup memuji juga Kluivert karena dia melihat bahwa pemain-pemain timnas Indonesia ini bermain seperti singa di lapangan. Nah, ini untuk menumbuhkan motivasi mereka karena siapapun pemain yang ada di lapangan tidak bisa disalahkan terjadinya gol-gol ke gawang Martin Paes ya. Karena permainan sepak bola permainan kolektif, tidak ada yang salah dalam hal semuanya. Jadi butuh motivasi seperti yang dikatakan oleh Kluivert ini yang dibutuhkan untuk ketika melawan Bahrain. Nah, dari apa yang disampaikan Kluivert ini, sebenarnya dia memiliki keyakinan ya dengan pemain yang ada. Namun mungkin karena kemarin itu berkumpulnya kan waktunya kan sangat mepet kan, hanya punya waktu 2 hari. Nah, kali ini ketika jelang lawan Bahrain kan kita ada beberapa hari lagi ya. Jumat pemain timnas kita pulang dari Australia. Nah, kemungkinan pada sehari selanjutnya akan menggeber latihan. Ada sekitar sampai Senin 3 harian itu mereka akan berlatih. Nah, dengan 3 hari berkumpul ketika menjelang lawan Bahrain, apa yang akan dilakukan oleh Kluivert kemudian dengan waktu yang sebenarnya jika tidak terlalu lama juga ya, cuma 3 hari. Cukup nggak untuk ketika menemukan komposisi terbaik ketika melawan Bahrain? Seharusnya untuk menemukan komposisi terbaik itu seharusnya cukup untuk 3 hari ini, karena jika dihitung dari laga kemarin, seharusnya Kluivert juga sudah mempunyai plan berikutnya untuk laga dilawan Bahrain ini. Jadi untuk waktu 3 hari ini sangat-sangat cukup untuk menemukan komposisi terbaik. Oke, ya tergantung bagaimana lagi-lagi ya asistennya juga harus banyak membantu juga. Kemudian formasi apa yang akan diterapkan tentunya diperlukan untuk yang terbaik ya tentunya untuk timnas nanti, karena harus juga mendengar banyak pertimbangan juga, banyak masukan juga kan ya. Karena ketika memaksakan dengan formasi 4 back mungkin juga akan tidak terlalu bagus. Tapi dengan switching dengan 3 back juga harus dilihat juga apakah itu sesuai dengan karakter dari Kluivert, tapi sebenarnya sesuai dengan karakter dari timnas Indonesia yang sudah biasa dengan 3 back. Nah, kita tunggu saja Bung Rehan bagaimana nanti perjuangan timnas kita menghadapi Bahrain, dan harapannya tentu juga 3 poin harus kita rebut. Harus itu. Karena ini kandang kita ya. Ini kandang kita bermain di GBK. 3 poin menjadi harga mati. Agar peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Asa harus kita pupuk terus. Harapan harus terjaga. Sekali lagi, jangan pesimis, tetap optimis. Percaya proses. Percaya proses, sangat luar biasa. Nah, pembaca Setia Jawa Pos, itu tadi obrolan kami terkait dengan pertandingan melawan Bahrain. Ya harapannya bermain di kandang sendiri, hasil yang didapat akan menjadi lebih bagus. Tentunya 3 poin harus bisa kita raih untuk menjaga peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dan pemirsa Setia Jawa Pos, jangan lupa juga untuk follow akun Jawa Pos untuk mengetahui berita-berita terkait sepak bola Indonesia, terutama untuk Liga 1 dan juga berita terkait dengan timnas Indonesia. Ada juga berita-berita yang tentang sepak bola internasional yang tentunya jangan terlewatkan. Terima kasih dan salam olahraga.